وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, para guru-guru dan para tokoh agama dan tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Al-Ustadz Ibnu Khaldun MIRKH selaku pentausiah kita pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau disehatkan badannya, dipanjangkan umur beliau, dikabulkan hajat-hajat beliau, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya muliakan juga para donatur Majelis Ta'lim wal Maulid Al-Ikhlas yang telah menyumbang, baik itu menyumbang berupa materi, tenaga serta pikiran, dan mudah-mudahan Allah balas segala kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya muliakan hadirin wal hadirat jamaah Majelis Ta'lim wal Maulid Al-Ikhlas, mudah-mudahan kita semua selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di bulan yang mulia ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat mengagungkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tidak berpanjang lebar, marilah kita sama-sama mendengarkan, mari kita sama-sama menimba ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ibnu Khaldun. Beliau, sedikit tentang beliau adalah dosen kita di WINSI, dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pendidikan beliau terakhir di lulusan Universitas Malaysia. Dan beliau asalnya dari Martapura, asli orang Banjar, Martapura. Ya, mudah-mudahan beliau selalu dimudahkan dalam dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja mari kita dengarkan tausiah ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Pada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat di lingkungan majlis ini dan sekitarnya, dan juga khususan kepada akhina fillah ya, Ustadz Gustiawan, yang pada malam hari ini beberapa hari sebelumnya saya dipaksa beliau untuk mengisi. Jadi karena kalau tidak ada, kata beliau, kan sayang juga, karena ini bulan Maulid, masa bulan Maulid kita ada libur bermaulidan, ya kan? Jadi karena ini bulan Maulid, akhirnya karena haqqal muslim alal muslim itu adalah menunaikan hajatnya, ya kan? Maka saya tunaikanlah malam ini. Ya, mudah-mudahan hajat kita semua juga ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi karena ini disuruh paksaan, insya Allah apapun yang lu sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, ya kan? Jadi tadi kita sudah mendengarkan bacaan maulid, qasidah maulid dan lain sebagainya tentang memuji baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap bulan atau setiap minggu kita memuji, tidak ada pernah kita bosan-bosannya.
Bahkan ketika kita banyak bersalawat kepada Rasulullah, kok hidup ini tenang, kok jalan ini mudah gitu kan. Itu karena apa? Karena kita bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ya kan, suatu ketika seseorang ya, ketika ini berarti kan ketika seseorang, ini pengalaman berarti. Ketika seseorang berada di perantauan, dia mengalami kesulitan. Kemudian dibacanya salawat siang dan malam. Ketika itu dia bacanya, alhamdulillah sebelum fajar, sebelum matahari tenggelam, Allah Subhanahu wa taala telah bantu dia, dan sampai saat ini alhamdulillah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang kisahnya sebenarnya. Jadi bersalawat aja kepada baginda Rasulullah, apapun masalah kita insya Allah akan ada jalan keluarnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara mengenai baginda Muhammad, karena ini temanya bulan Maulid ya, maka yang paling biasa kita dengar itu di dalam Simtud Durar, ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ahsanan nas, yang paling baik manusia, khuluqan wa khalqa, akhlaknya bagus, rupanya pun bagus. Rasulullah itu diceritakan bahwa bagaimana akhlaknya Rasulullah, khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Bahkan kita dari profesi apapun, kaya ataupun miskin, pejabat seperti apapun, ikuti akhlak Rasulullah, maka kita akan bagus, selamat. Hendak di rumah tangga, ikuti juga Rasulullah ada. Jadi karena Rasulullah itu ahsanan nasi khuluqan wa khalqa, baik akhlaknya dan baik perangainya, maka dikatakan manusia itu berarti ada 4 kriteria. Nah, 4 kriteria. Satu, yang pertama, ada seseorang yang baik rupanya tapi akhlaknya kada bagus. Baik rupa tapi buruk akhlaknya. Jangan pindah mencari kawan ikam lah, bagus saja di sini insyaallah, di majelis ini bagus seberataan. Amin ya rabbal alamin. Kalau tahuan keluar, mudahan ini bagus. Oke, baik. Jadi ahsanan nasi khuluqan wa khalqa, yang pertama tadi, 4 kriteria tadi adalah orang yang bagus rupanya tapi tidak bagus perangainya. Yang terkenal yaitu yang biasa kita baca, salah satunya adalah surah Tabbat Yada. Itu menceritakan tentang Abu Lahab dan istrinya, diceritakan nama istrinya itu adalah Ummul Jamil gelarnya. Apa Ummul Jamil kalau bahasa kitanya? Miss Universe-nya. Wah, ibu yang paling cantik. Tapi karena wajahnya cantik, rupanya cantik, tetapi akhlaknya tidak bagus, maka dikekalkan di dalam Al-Quran sebagai pelajaran bahwa kita rupa itu bonus saja, yang bagus itu adalah akhlak yang kita utamakan. Abu Lahab itu juga ganteng, tapi akhlaknya yang kada bagus. Kemudian yang kedua, itu adalah seseorang yang sudah wajahnya atau fisiknya tidak bagus, akhlaknya juga tidak bagus. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillah. Dan ini dikatakan adalah Abu Jahal. Dan yang ketiga, ada orang yang fisiknya tidak bagus tapi akhlaknya sangat luar biasa, sehingga sampai sekarang pun ya kita katakan kalau versinya kita orang Indonesia,
Bilal itu kan hitam ya, hitam. Tapi karena akhlaknya dan kecintaannya kepada baginda Rasulullah, itu sangat cinta dia dengan Rasulullah, maka apa yang terjadi? Sampai sekarang nama Bilal itu ada. Jadi ini apa yang boleh kita apa yang bisa kita ambil, bahwa kalau kita ingin dikenang seseorang, maka yang harus kita tinggalkan kepada seseorang tersebut adalah akhlak kita yang harus bagus. Kalau baginda Rasulullah tadi akhlak dan perangainya, akhlak dan rupanya adalah bagus. Kalau yang kita tinggalkan itu adalah sesuatu yang tidak bagus, ya seumur hidupnya kita akan dikenang. Coba kita bayangkan, kita renungkan bagaimana selama ini ya mungkin jauh dari orang tua gitu kan. Ada yang mungkin orang tuanya sudah meninggal, kakeknya, nenek sudah meninggal. Apakah yang paling kita ingat itu perkataannya? Yang paling kita ingat itu adalah bagaimana perangai dan tingkah lakunya, akhlaknya. Mungkin Bapak Ibu dan juga kita di sini pernah merasakan bagaimana ketika kita di rumah dulu ada orang tua, diketuk pintu, nak bangun. Nah, ya bayangkan. Ingatkan kita kan? Ini bagaimana kita ketika akhlak kita tidak bagus tetapi kita dikenang orang. Mendingan akhlak bagus, ya rupa juga bagus tuh pasti ya kan. Ya akhlak bagus dan rupa juga bagus. Maka ketika kita bercerita tentang Rasulullah yang dikatakan tadi ahsanan nasi khuluqan wa khalqa, sampai-sampai Al-Quran pun juga mengatakan sepatutnya umat manusia itu pada hakikatnya ya, kalau kita pahami maksud daripada Al-Quran itu, kita ini lebih mengenal Rasulullah daripada orang di luar daripada Islam. Apa contohnya? Ya'rifunahu kama ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah seperti mereka mengenal anak-anaknya. Bayangkan pian kenal anak-anak pian kayak apa? Pian kenal ding sanak pian nang kayak apa? Hanyar inya belum masuk ke rumah, hanya kendaraannya aja nah, brung brung. Ini pasti yang datang nih si Syam, misalkan kan, bisa aja kan? Atau ketokannya, nah, saat hafal bini ini kan, wah ini lakiku nih, ini kalau ngetok musik kayak ini berarti bedadas misalkan kan hendak berkami, kan ada tandanya kan, saking kenalnya. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Lalu bagaimana kita orang Islam tidak mengenal dengan sosok baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Banyak kita melihat bagaimana kita melihat tingkah laku yang ada di dunia ini, yang paling baik itu adalah tingkah lakunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada perangai atau aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah yang disebutkan di dalam Simtud Durar itu juga apa? Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatam muajjalah. Apabila yang menyuruh atau mengundang beliau ini adalah orang yang miskin, apa yang beliau lakukan? Ijabatam muajjalah. Beliau datangi dengan cepat. Mudah-mudahan kita bisa meniru Rasulullah. Jangan sampai kita amun orang sugih yang mengiya, datang lakas. Amun orang ini, maaf aku sibuk, nah kan. Jadi Rasulullah itu kalau kita katakan lagi itu versinya adalah versi lengkap. Bahkan Rasulullah itu adalah seorang umara dan ulama ya, bisa kita katakan ya.
nabi, dan juga beliau juga seorang umarah, pemimpin di masanya. Karena paket lengkap itu adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang harus kita lakukan di muka bumi ini, ingin mengikuti baginda Rasulullah, adalah ikuti teladan Rasulullah, dan baik itu sunnahnya dan baik itu akhlaknya. Kebaikan-kebaikan, sedekah, kemudian bersalawat, kemudian berkata baik kepada seseorang, itu adalah sebuah akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bukan hanya baik kepada orang sesama muslim saja, tetapi juga kepada kafir. Karena apabila kita baik atau kita mengerjakan amal saleh, baik itu sifatnya mahdhah. Mahdhah itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, atau antara kita dengan manusia. Baik nih. Kalau bahasa Qur'annya man amila salihan, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik itu mahdhah maupun sosial, ya kan? Maka yang akan kita dapat itu di dalam Al-Qur'an, apa yang kita dapat? Pasti man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Amun kita mengerjakan amal baik tapi dengan syarat beriman. Nah, syaratnya beriman ya. Laki-laki kah, binian kah, syaratnya beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah, aku berikan dia kehidupan yang baik. Apa aja amal soleh? Senyum melawan orang, ya amal soleh. Senyum melawan bini orang, nah itu lain amal soleh ya. Bahaya nanti. Bahaya, bawa fitnah nanti kan. Baik. Dan lagi manfaat daripada amal saleh atau kita mengikuti akhlak Rasulullah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya itu manfaat yang akan kita dapat adalah dijaga diri kita, keturunan kita, bahkan harta kita, walaupun kita sudah tidak ada lagi. Waduh, bayangkan nih, kita tidak ada tapi Allah masih menjaga harta kita. Mungkin Bapak Ibu dan juga mungkin yang menyaksikan daripada rekaman ini pernah merasakan di dalam hidup, pernah merasakan sholat ya sewajarnya aja gitu kan, wajib ya udah syukur, sunahnya pun kada, wajibnya aja yang digawi. Sedekah ya kadang-kadang ya, kadang dikeluarkan, kadang kada, atau bisa juga kada, nah, misalkan nih. Tapi kok kalau aku punya urusan, ada urusan, kok lancar urusannya, nah kan. Atau tiba-tiba ada musibah, ya orang lain kena musibah semuanya, kok kita tidak, nah kan. Pernah mungkin ya kita merasakan ya, kok aku ini biasanya ya sholat biasa aja, tapi kok alhamdulillah anakku kalau kuliah lurus terus, ranking terus, dapat terus jalur beasiswa misalkan, ya kan. Amin, nih para yang belajar nih mudah-mudahan dapat kan. Pernah kita merasakan hal seperti itu? Atau hendak kecelakaan tiba-tiba selamat, hitungan kita sudah rubuh nih, luka, tapi kok selamat gitu kan. Mungkin kita pernah merasakan. Maka di dalam Al-Quran itu ada jawabannya. Jawabannya itu terjadi pada peristiwa Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Di dalam Al-Quran disebutkan wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Jadi Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini, ketika mereka ini memasuki satu kota, ya satu kota, satu Madinah atau satu kampung, Nabi Khidir melihat ada rumah yang mau roboh. Lalu rumah tersebut
Ya, kalau sebelum-sebelumnya kan ada kapal dihancurkan Nabi Khidir. Ada anak dibunuh gitu kan. Kemudian ada rumah, kalau hitungan Nabi Musa nih, dirubuhkan. Tapi ternyata tidak, malah ditegakkan kembali oleh Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa ditegakkan oleh Nabi Khidir? Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Karena di bawah rumah tersebut ada harta benda simpanan dari orang tuanya untuk 2 orang anak yatim yang ada di rumah tersebut. Apa sambungan ayatnya? Wa kana abuhuma sholihan. Dan bapaknya itu adalah orang-orang yang soleh. Maka kata Ibnu Abbas dikatakan bahwa ayat ini dengan pasti menunjukkan bahwa amal soleh yang kita lakukan saat ini itu bukan hanya menjaga kepada diri kita, tapi juga penjagaan kepada anak dan keturunan kita nantinya, dan juga harta benda yang kita miliki. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita ada anak-anaknya yang jauh merantau atau sekolah di mana, di pesantren, di mana-mana kan. Ya udah, Bapak Ibu banyak ibadah, banyak sedekah, banyak sholawat, insya Allah anaknya pun ilmunya cepat dia dapat, dan dia pun insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana atau gangguan selama dia belajar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi nikmat ya. Nikmat ketika umat manusia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala teladan yang bagus. Khususnya itu adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa lagi kita mau mengambil tauladan selain Rasulullah? Yang paling bisa kita jadikan teladan juga itu adalah sahabat-sahabatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amunnya kita nih kan hendak bagus, kawan nih orang yang bagus, insya Allah kita bagus. Nih Ustadz Gusti kita kawan nih kan, insya Allah sidin kada pernah bermaksiat. Kita yang biasa misalkan kadang ke kanan, kadang ke kiri karena berkawan sidin, insya Allah teubah terus. Sembahyang tepat waktu, ya kan, ke masjid terus nih, berubah kan. Makanya kalau hendak melihat akhlaknya, ingati siapa kawannya. Salah satu teman daripada atau sahabat daripada Rasulullah yang bisa kita jadikan contoh itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Yang dia terkenal dengan apa? Terkenal Utsman bin Affan? Sifat malunya dan kedermawanannya. Jadi bahkan dikatakan di dalam hadis, malaikat pun malu dengan Sayyidina Utsman karena malunya beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang akhlak tadi ya, Rasulullah itu sebagai akhlak. Maka akhlak yang paling utama antara kita hidup ini, bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sebelum dilahirkan, alastu birabbikum qalu bala syahidna, kita sudah berjanji sama Allah. Iya kata kita bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan kita kan. Itu sebelum lahir nih. Kemudian dilahirkan oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, dan sudah diberikan kita dipastikan bahwa kita hidup ini adalah untuk menghambakan diri kepada Allah, menunaikan segala kewajibannya. Nikmat kita diberi, makan kawa, hidup kawa, behinak kawa, ya kan? Maka nang kayak apa? Kita lagi kada berakhlak lawan Allah Subhanahu wa taala. Coba pian bayangkan, ini rumah. Misalnya ini rumah ya, rumah ada tuan rumahnya.
pian sudah diberi makan macam-macam ya kan, baju ditukarakannya, makan disiapakannya ya kan, apa aja pian hendak ada di kulkas. Ayo ujurnya sebuting ya, sebuting aja nih kan, amun waktu sembahyang pian soal sembahyang. Habis itu kita makan sudah, guring nyaman ya kan, baju sudah disiapkan, sebuting ya permintaan tuan rumah nih, sembahyang kena sampai waktunya. Amun kita sudah diberi nangka itu, kita kada sembahyang, kira-kira berakhlak kada kita? Kada. Allah Subhanahu wa taala selama ini memberi kita berapa macam nikmatnya? Banyak. Kan di dalam Al-Qur'an dikatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung berapa banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, enggak bisa kita ngitung saking banyaknya. Kalaupun dikatakan seluruh pohon menjadi penanya dan sungai serta laut menjadi tintanya, itu tidak akan cukup menuliskan betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat, itu adalah nikmat Allah. Maka kita sudah diberi nikmat, salah satu adab kita itu adalah kita harus berakhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Amun kita kadang melakukan nangka itu, supan kita. Supan lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang bermaksiat, kemudian dia tidak mengikuti apa perintah Allah dan dia tidak ada rasa malu, ya kan? Berarti ada yang bermasalah dengan diri orang tersebut. Karena dikatakan al-haya'u minal iman kan. Bahkan Rasulullah mengatakan jika Allahumma shalli alaihi wasallam, dikatakan oleh Rasulullah, fa in lam la tastahi, ya kan, fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak ada rasa malu, terserah ikam aja sudah, apa yang ikam gawi. Bahasanya, coba bayangkan kita di dalam rumah orang, tinggal di sana, diberi baju, diberi makan apa aja, kemudian serah ikam aja sudah. Bahasanya kayak itu, sakit hati kita nih kan, karena berarti orang tuh kada peduli lagi lawan kita. Coba bayangkan kalau sampai Rasulullah mengatakan hal seperti itu, na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillah. Berarti hal ini menunjukkan rasa malu itu adalah sesuatu yang penting dan harus dimiliki oleh setiap umat manusia. Ini ada kawan kan menanggur kada suah, kada supan, menjampang 100 ya kan. Nih, ini malu juga. Ini kada tahu supan juga. Ini kan sudah ku bari ya kan. Sudah ku bari semalam ikam 1 juta. Ini lawas kada mau hubungi, tiba-tiba apa kabar? Menjampang 100. Nah, ini kan kada tahu supan juga kan. Nah, lalu bagaimana sebenarnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan oleh Allah nikmat, kemudian diampuni oleh Allah, kita enggak ada lagi, kata Allah, hayya 'alas shalah, ya kan? Ayo engkau sembahyang, kada sembahyang kita. Kemudian tiba-tiba datang, ya Allah berikan aku rezeki yang banyak. Ini apa kisahnya ya Allah nih? Datang kada sama atau kisah? Ini kita kisah-kisahan nih banyak ya sebenarnya kisah kan. Tapi kisah yang paling bagus tuh kisah yang ada faedah dan manfaatnya. Oke, baik. Yang kemudian akhlak yang paling bagus, bagaimana kita berakhlak dengan kitabnya Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an. Itu juga kita harus berakhlak. Jangan sampai Al-Qur'an itu ya paling tidak membaca Quran, letaknya Quran itu pun di rumah jangan sampai berada di posisi yang rendah. Biasa orang-orang tua kita dulu dia bikin satu tempat yang tinggi ya. Kalau dia tidak ada lemari, dibikin satu tembok itu dikasih meja atasan gitu kan ya, supaya Quran itu diletakkan di atas sana. Itu salah satu penghormatan terhadap Al-Quran.
Tapi yang paling penting penghormatan kepada Al-Quran adalah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Kita kembali kepada al-haya tadilah. Al-haya'u adalah sifat malu. Ketika seseorang tidak memiliki sifat malu, maka hilang imannya. Karena sifat malu itu adalah sifat yang dia sangat memiliki keterkaitan dengan keimanan seseorang. Kita, baik itu pejabat, baik itu ustadz, baik itu siapapun, ketika malunya hilang, berarti ada yang bermasalah dengan orang tersebut. Contoh, ketika seorang ustadz mengatakan, kamu harus seperti ini A, B, C, dan C, ternyata si dirinya kada, ustadznya ini sebenarnya malu dengan dirinya sendiri. Atau kita misalkan pejabat, jangan korupsi kan, kitanya yang korupsi, supan kita lawan diri sendiri. Kalau kita tidak ada rasa supan, iman kita bermasalah. Kenapa iman kita bermasalah? Berarti karena dikatakan karena hati kita rusak atau hati kita keras karena kebanyakan maksiat. Maksiat itu bisa dikatakan itu menggelapkan hati ya, atau mengkeraskan hati kita. Karena iman dan rasa malu tersebut itu sangat erat dan sangat kuat hubungannya dengan kelembutan seseorang. Kalau kita melihat bagaimana orang-orang yang memang biasa di majlis dan sebagainya kan memuji Rasulullah kemudian tiba-tiba menangis, itu hatinya lembut. Tapi bagaimana orang yang ketika diceritakan tentang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau kita mendengar bagaimana biasa dibacakan kun syafi'an ya habibi, gitu kan. Kita renungi, ya Allah, kun syafi'an ya habibi, Allah beri aku syafaat ya Rasulullah yaumal hasyri wa ijtima', pada hari yang kita dikumpulkan nanti bagaimana, siapa yang menunjukkan kita ini dapat syafaat, ya itu harapan daripada seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala dan pecinta dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi orang yang berakhlak itu dan dikenal baik itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, dan itu adalah peninggalan yang bahasanya itu peninggalan yang paling keren gitu kan ya. Maka yang paling bagus itu juga di dalam hidup ini salah satunya seperti Ustadz Gusti tadi adalah PNS gitu Gusti ya. PNS beliau ini apa? Pemuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau selalu memuji, mujinya bukan hanya di lisan, tetapi juga di tingkah laku beliau. Bagaimana? Itu yang harus kita lakukan. Memuji Rasulullah bukan hanya sampai di lisan, tetapi dengan perbuatan dan dengan hati kita. Percuma kalau misalkan kalau kita cuma muji, ih kamu ini bagus betul, tapi nanti di belakang biasa gitu, kan itu muji apa itu apa namanya bahasanya tuh kalau kitanya pujian fake gitu ya, pujian dusta. Kalau kita memuji betul-betul kita memuji ya, kita puji dia, kita ikuti dia, ya itu yang sebenarnya harus kita lakukan ketika kita memuji seseorang. Makanya memuji ya salawat itu kan secara asalnya itu adalah ya menggerakkan hati ya, bagaimana kita dengan maknanya kita resapi, kita dalami, jangan sampai kita maknanya kada paham malah berjoget-jogetnya aja, nauzubillahi min dzalik ya, jangan sampai seperti itu. Karena salawat yang paling dalam, yang paling bagus itu adalah kita paham maknanya, kita resapi maknanya, sehingga hub ini, asa cinta ini lebih dalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan terakhir sebagai penutup ya, tutup ini ada satu kisah ya. Ini kisah kita sedikit. Diceritakan kisah dalam satu tempat. Ada satu desa. Desa ini dikatakan bahwa siapa yang jadi kepala desa di kota tersebut setelah dia selesai dari kepala desa selama 5 tahun, maka dia akan diasingkan di negeri atau di hutan yang banyak binatang buasnya. Akhirnya satu dekade lempar sana, entah tahun berapa lama nggak ada lagi kembali. Kemudian ada lagi yang jadi setelah 5 tahun, lempar lagi ke sana, nggak ada yang jadi. Setelah itu sudah terjadi beberapa kali, akhirnya kosong, kepala desa ini tidak ada di sana. Lalu dipaksalah orang untuk jadi kepala desa. Akhirnya paksa memaksa, nggak ada. Lalu ada orang yang hakon, udah tidak, kata bapak jarinya, aku yang jadi kepala desa di sana. Penyelamat kan, sang penyelamat. Dan dia sudah tahu bahwa setelah 5 tahun dia di desa tersebut jadi pembekal ya, jadi kepala desa, maka dia tahu habis 5 tahun ini fix sudah aku akan diandak di mana? Di hutan sana yang banyak macan, banyak belantara, ibaratnya banyak binatang buas, mati sudah aku di sana jadinya kan. Seorangan aja perkampungan kedada di sana. Tapi setelah dia ini, selama dia menjabat, apa yang dia lakukan? Selama dia menjabat, dia arahkan beberapa harta yang dia miliki, dia bersihkan hutan yang dulunya itu sarang banyak binatang buas, dia bersihkan. Dia bersihkan, dia bangun rumah, dia kasih pagar yang tinggi, kemudian dia bercocok tanam di sana selama 5 tahun dia menjabat tersebut. Ya. Karena pas dia sudah habis, akhirnya dia dilempar atau dibuang ke sana, kira-kira tersiksa kada? Kada. Kenapa? Karena dia sudah mempersiapkan sebelum dia pulang atau sebelum dia dilempar orang ke sana, dia sudah mempersiapkan tempat yang bagus ketika dia selesai jadi pembekal. Jadi apa yang bisa kita ambil hikmah di sini, bahwa hidup ini adalah perjalanan. Maka kemanapun nanti kita akhirnya, itu pasti akan pilihan kita sendiri yang menentukan. Kalau kita selama hidup tidak ada beramal soleh, bahkan maksiat, maka ketika kita diibaratkan pembekal tadi, orang yang hidup selama 5 tahun jadi ketua desa atau jadi kepala desa tadi, ketika dilempar, ya udah seperti kita ketika kita hidup tidak ada amal ibadah yang lainnya, bahkan sholat pun tidak, ya kan? Maka ketika kita mati, kita akan dilempar ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka yang kita harapkan, bagaimana kita mati, khususnya kita sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala surga di sana lagi, apalagi bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya, banyak yang saya sampaikan A, B, C tadi kan, dari amal soleh jadi haya, dari rasa malu tadi kan, kemudian dari akhlak dan bagaimana hidupnya amal soleh tadi itu memberi manfaat bukan hanya kita kepada penjaga, tapi juga kepada keturunan dan juga kepada penjagaan terhadap harta kita. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan kita setiap harinya iman kita semakin meningkat dan juga kita bisa menularkan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya kepada keluarga dan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul hadi ila shiratikal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana,
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأجدادنا ولجداتنا وأخواتنا وأخواتنا وقرباتنا وجيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا الله، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. بارك اللهم لنا يا الله في حياتنا وأوقاتنا وأعمالنا وأموالنا وعلمنا وكل شيء فينا يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.